Dari Fenty Widiawati, Bang, coba gambar sepeda BMX Mas Firman KCL yang merek HJB Squad. Oke, sebelumnya yang belum follow Tasikin Aja .yt di Facebook dan belum subscribe channel YouTube Tasikin Aja, kalian subscribe dulu ya, biar saya makin semangat upload video setiap hari. Oke, setelah kemarin kita menggambar sepeda ontel balap Surabaya punya Mas Firman KCL yang versi merah ya. Dan kita juga udah pernah menggambar punya Mas Haimin yang warnanya itu warna pink dan warna putih, atau yang namanya itu sepeda Pinky Boy ya. Nah, ternyata banyak banget nih yang request buat menggambar yang versi HJB Squad ya. Oke, langsung aja di sini untuk gambarnya menghadap ke sebelah kanan ya, seperti ini. Ini videonya sengaja saya buat agak pelan ya, karena kalau saya buat paling sekitar 5 menit atau 6 menit itu hasil gambarnya terlalu cepet banget. Dan biasanya kalau video saya terlalu cepet itu banyak banget yang komentar, katanya, Bang, videonya jangan cepet-cepet Bang, saya mau ngikutin kesulitan. Nah, banyak banget tuh yang komentar seperti itu. Jadi akhir-akhir ini kalau saya upload video itu lumayan panjang-panjang ya. Ya sekitar di atas 8 menit ya, kalau bisa sih di atas 10 menit. Yaitu biar hasil gambarnya itu nggak terlalu cepet. Dan sekarang kalau saya mau menggambar juga pakai pensil terlebih dahulu ya, seperti ini. Ini biar bisa kalian tiru, karena kalau kita menggambarnya langsung pakai pulpen atau ballpoint itu kalau salah kita nggak bisa hapus ya, kita harus ngulang gambarnya dari awal. Dan kita juga susah kalau mau ngira-ngira sekiranya kita gambarnya langsung pakai pulpen. Nah, kalau kita menggambarnya menggunakan pensil seperti ini kan kita bisa membuat kira-kira ya. Jadi sepedanya mau tingginya seberapa, terus mau ban depan sama ban belakang jaraknya seberapa, terus bagian sasis atau rangka dari sepedanya mau sebesar apa, itu kan bisa kita buat polanya terlebih dahulu. Nah, sekiranya belum tepat atau belum pas ya dilihatnya, itu kita ulang lagi, tinggal kita hapus terus kita ulang dari awal. Tapi kalau buat garisnya yang lurus-lurus seperti bagian rangka-rangka seperti ini ya, ini sih harus menggunakan penggaris, karena kalau nggak pakai penggaris itu hasilnya pasti saya yakin nggak bakal serapih ini ya. Kalau kita mau membuat lingkaran juga, kita juga harus menggunakan ya minimal alat bantu ya. Semisal kalian nggak punya yang namanya jangkar yang ini saya gunakan, kalian bisa menggunakan mungkin tutup gelas atau pakai gelasnya ya dibalik, itu juga bisa. Tapi kelemahannya ya, kalau kalian menggunakan tutup gelas itu susah buat membuat lapisan-lapisan gambar bannya seperti ini. Jadi saya sarankan sih pakai ini ya, pakai jangkar ya. Kalau kalian nggak punya ya beli ya, kalau nggak punya uang ya pakai gelas aja dulu, nggak apa-apa sih. Nah, terus kita lanjut lagi untuk membuat bagian rantainya. Untuk membuat rantai menurut saya nggak terlalu sulit, kalian harus menggunakan penggaris juga untuk membuat garis antara gear depan dan juga gear belakang. Nah, setelah kalian buat garisnya dua, atas dan bawah, itu kalian tinggal kasih lingkaran-lingkaran kecil di tengah-tengah garisnya. Nah, kalian penuhi itu dari bagian ujung belakang sampai ujung depan. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk membuat pola di bagian ruci ya, atau bagian jari-jari. Nah, di sini juga banyak yang ngeluh, katanya susah banget membuat jari-jari yang hasilnya itu presisi atau minimal mirip dengan jari-jari ban pada umumnya. Saya sarankan kalau kalian mau membuat jari-jari seperti ini harus menggunakan pensil dulu ya. Sama ya seperti pada awalnya, kalian membuat silang 4 kali berarti ya, atas bawah samping kanan dan samping kiri. Nah, itu kan tersisa 4 yang kosong ya, antara pojok kanan, pojok kiri
terus pojok bawah, kanan dan kiri juga. Nah setelah itu kalian baru isi dengan silang lagi sampai penuh selingkarannya. Nah sekarang kita lanjut lagi untuk mewarnai di bagian rangkanya nih, yang pasti bakalan sulit banget karena full rangka dari sepeda ini itu airbrush ya, dari bagian ujung depan sampai ujung belakang, bahkan sampai stangnya ini menggunakan motif airbrush. Ya mungkin untuk gambar sepeda pada kali ini itu nggak terlalu mirip ya sama gambar aslinya atau sepeda aslinya, tapi tidak apa-apa. Tapi saya usahakan akan semaksimal mungkin sih, walaupun mungkin nggak terlalu mirip ya, paling 80% lah yang mirip dengan motif sepeda aslinya. Nah di sini saya mulai dari pola-pola yang sederhana dulu untuk tulisannya, terus ada bagian-bagian pola yang memisahkan antara warna ya, karena warnanya cukup banyak nih, ada warna abu-abu, ada warna hitam, terus campur antara warna kuning dan warna merah. Nah untuk tulisannya juga di sini warnanya itu warna biru ya, lebih tepatnya itu biru muda ya, nggak biru tua tapi nggak biru muda banget juga, jadi di tengah-tengah. Nah kita mulai dari bagian atas dulu nih, kita warnai bagian stang. Ini juga salah satu trik ya, ketika kalian mau mewarnai menggunakan spidol itu usahain dari objek paling atas terlebih dahulu ya, jangan dari objek paling bawah. Karena kalau kalian mewarnainya misalnya dari objek paling bawah, di sini ada ban ya, itu tangan kalian otomatis nanti ketika mau mewarnai bagian stang, tangannya nutupin bagian bannya. Nah otomatis tinta spidol ini kan basic dari tintanya itu basah ya, jadi nempel di tangan. Nah itu yang membuat nanti gambarnya kurang rapih atau terkesan seperti berantakan ya, karena tinta yang menempel di tangan itu pasti bakalan belepotan entah kemana-mana ya, dan itu membuat gambarnya jadi kelihatan kurang rapih dan juga terlihat kotor. Nah sekarang kita lanjut lagi nih untuk mewarnai bagian rangka yang ada di bagian tengah. Untuk bagian depan di sini saya rasa cukup oke ya, walaupun mungkin ada tulisan yang terlalu kecil ya, nggak kebaca, tapi tidak apa-apa karena ini emang tulisannya kecil banget. Nah sekarang kita lanjut untuk bagian rangka belakang. Untuk rangka belakang juga di sini cukup sulit karena ada motif yang runcing ya, ini juga harus kita gunain menggunakan penggaris, karena kalau nggak pakai penggaris ini pasti bakalan nggak sejajar dengan garis rangkanya, dan itu membuat gambarnya terlihat kurang rapi. Nah di sini untuk bagian ban belakangnya itu ada warna kuning ya, sebenarnya bukan lebih ke warna kuning tapi lebih ke warna krem harusnya, tapi karena saya nggak punya spidol warna krem jadi saya warnain warna kuning aja. Terus untuk bagian motifnya ya, jangan lupa untuk motifnya kita buatnya pakai pensil ya. Kita warnai dulu menggunakan spidol. Kalau bisa sih pakai spidol yang ketika kering warnanya itu nggak terlalu hitam. Contohnya itu seperti spidol yang buat digunakan untuk papan tulis. Itu kalau kita gunain di kertas itu warna hitamnya nggak terlalu hitam. Nah sekarang kita lanjut lagi untuk mewarnai bagian gear. Untuk gearnya full hitam. Terus untuk pedalnya di sini kita warnai warna merah karena sepeda aslinya juga warnanya warna merah seperti ini. Nah di sini untuk bagian pedoknya juga kita warnain warna merah ya, bebas sih sebenarnya mau warnain warna merah juga boleh, warna hitam boleh, atau nggak diwarnain juga nggak apa-apa. Yang penting kalian kasih gradasi menggunakan pensil. Nah sekarang kita lanjut lagi untuk mewarnai bagian bottom depan ya. Untuk depan nggak terlalu rumit karena nggak ada tulisan yang cukup kecil, beda dengan kemarin ya. Kemarin kita sempat menggambar yang versi Pinky Boy itu ada tulisan yang kecil banget di bagian depan, itu sulit tuh buat kita gambar. Nah di sini yang sulit itu ada di bagian
velg ya, karena untuk velgnya di sini ada tulisan box yang cukup kecil ya. Velg ini kan kelihatannya cukup tipis ya, jadi kita mungkin untuk tulisannya nggak terlalu bisa dibaca sih, karena mungkin ya terlalu kecil seperti ini. Kita harus pisahkan terlebih dahulu menjadi 3 huruf seperti ini atau 3 kotak, karena kebetulan untuk hurufnya itu cuma ada 3. Nah setelah itu kita warnai. Sudah selesai. Untuk gambar hasil kali ini itu kira-kira seperti ini. Apakah ini sudah mirip dengan sepeda Mas Firman KCL atau belum nih? Buat kalian yang tahu, kalian boleh nih tulis di kolom komentar, dan yang mau ngasih nilai juga boleh, sama yang mau request lagi juga boleh. Yang penting requestnya jangan yang sulit-sulit biar saya nggak pusing.